Iya, bola yang tadi tuh berubah jadi pala orang lagi melet. Begitu Abang lihat ada sosok memang makhluknya seperti kerbau Bang, bukan kuda ternyata, seperti kerbau. Serefleknya saya ambil tas, kena, kebakar semua itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah. Teman-teman, ketemu lagi sama yang pasti Abah Ukon, ada di channel YouTube-nya Abah Ukon Official. Kali ini Abah lagi singgah di salah satu kota di kota Semarang. Ya, kemarin dari Tegal, terus sekarang ada di kota Semarang. Nah, di samping Abah nih ada sohib Abah yang suka nganter-nganter Abah nih. Nah, namanya Bang Bagol. Bang Bagol. Nah, nama asli siapa Bang Bagol? Bang Sapri. Bang Sapri. Gimana pengalaman ikut sama Abah Bang Bagol? Pengalaman selama ngikut Abah, ajib. Pengalamannya ajib. Ajib. Kalau kita nggak kuat-kuat buat ngikut Abah, bisa nggak kuat dah pokoknya kalau secara langsung melihat pokoknya ajib ya udah. Sebelum ikut kayak gini nih, pernah nggak dulu ikut orang ngobatin orang gitu, nganter-nganter orang lah? Kalau buat nganter-nganter orang dulu ya sering nganter-nganter orang. Sebelum nganter-nganter orang pernah juga ngerasain jadi supir angkot kita gitu. Oh, pernah iya, dulu? Pernah. Semasa masih sudah nikah atau belum nikah? Belum. Nah, pengalaman supir angkot gimana? Kalau angkot itu kan ada yang katanya narik dari pagi ketemu siang, siang ketemu malam. Nah, Bang Bagol nih narik seringan di siang hari apa di malam hari Bang Bagol? Saya dulu narik angkot itu dari jam 5 sore sampai jam 5 subuh. 5 sore sampai 5 subuh? Iya. Angkotnya angkot apa nih dulu? Angkot Depok 03 Depok Parung. Depok Parung? Iya. D03? Iya. Jurusannya Depok Parung? Depok Parung. Terminalnya Terminal Parung Bang Bagol ya? Terminal Parung, Terminal Depok. Terminal Depok. Itu sebelum nikah? Sebelum nikah. Nah, dari jam 5 sore sampai jam 5 subuh, ini kan otomatis dari kalau waktu masa waktu tuh kalau dari bahasanya alam gaib tuh ya, bahasa perbedaan waktu tuh dari asar tuh sudah beda hari. Iya. Misalnya hari ini Selasa nih. Kalau sudah masuk hari asar jam di pada asar ya, jam 4 itu beda hari sudah kalau hitungan secara gaib. Katanya di Selasa jadinya masuknya sudah mulai masuk malam di hari Rabunya gitu ya. Nah, terus kalau perbedaan waktunya juga katanya asar sudah menjelang maghrib, menjelang malam itu untuk mistiknya lebih kuat. Nah, Bang Bagol nih narik dari jam 5 sore sampai jam 5 subuh. Pernah nggak nemuin hal-hal yang ya secara di luar logika nalar lah, hal-hal yang serem gitu kan, yang gaib lah gitu kan. Karena kan di jalanan sudah pasti kayak lingkungan di depan tempat kita tuh Bang Bagol yang di turunan Mas Aidena itu, Purimas itu kan sering terjadi kecelakaan juga kan? Iya benar. Iya kan? Dulu mobil terjun ke kali Krukut dulu ya. Terus ada yang juga pembantaian di situ, dibunuh, dibuang mayatnya gitu. Nah, gimana ceritanya? Ada nggak pengalaman serem waktu narik nih, Bang Bagol? Kalau buat pengalaman waktu narik, ada beberapa pengalaman saya. Jadi waktu itu pas jam 1 malam, malam Jumat, itu selesai nganter penumpang ke Parung, dari arah Parung saya posisi sendiri, saya narik waktu itu, nggak ada teman. Sekitar jam berapa? Jam 1. Jam 1 pagi? Jam 1, hampir setengah 2. Hampir setengah 2 pagi? Hampir setengah 2 pagi. Terus? Itu ada 3 orang wanita, pakaian rapi, nyetop saya, minta dianterin ke daerah Sawangan, Kelurahan Bedahan. Nah, stopnya itu di daerah mananya? Di dekat rumah makan Tita Rasa. Oh, di daerah situ? Iya, di jembatan kali itu. Jembatan kali daerah situ ya? Iya, saya di stop di situ, minta dianterin, saya di charter lah.
Harga udah deal, jadi saya bawa. Nah, pertengahan jalanan yang saya lihat itu lurus. Maksudnya lurus tuh? Lurus aja. Nggak ada belok-belok, nggak ada apa. Itu hotmiknya bagus. Oh, penglihatan Bang Bagong? Iya, hotmik bagus. Bagus. Oh, nggak ada geruduk-geruduk jalan. jalan. Nggak ada jalanan, nggak ada pohonan apa, nggak ada. Pokoknya enak aja jalanan. Salah satu kemudian dari mereka itu, dari wanita itu minta turun. Gitu, karena posisi rumahnya udah sampai. Saya berhenti, turun satu, udah. Terus dia bilang, "Bang, nanti ongkosnya sama yang ini." Oh iya. Sama yang belakang? Yang belakang, yang dua itu. Jalan lagi lah saya. Penglihatan Bang Bagong cakep nggak? Ya, kalau malam ya dilihat cakep. Kayak manusia gini? Kayak manusia pakai lepis, pakai pakaian gitu. Rambutnya panjang gitu? Iya, rambut panjang semua lah, sepundak gini semua. Rambut. Nah, terus setelah dia turun? Turun, saya jalan berapa meter kemudian yang satu minta turun lagi. Itu saya berhenti, turun lagi. Ya sama jawabannya, Bang. Nanti uangnya sama yang ini, sama yang satu, yang belakang. Iya. Nah, itu ketika satu orang itu di dalam mobil, saya lihat masih ada yang satu mobil, yang satu orang. Saya jalan kira-kira hampir 100 meter, saya lihat dari kaca spion tengah, kok nggak ada orang yang satu nih perempuannya gitu. Sampai saya nengok ke belakang mobil, kok nggak ada. Udah saya ngerem, baru saya sadar posisi saya ada di tengah makam gitu. Di tengah-tengah kuburan? Iya. Nah, posisi pas kan yang satu turun, yang kedua turun, yang ketiga nggak ada di belakang. Iya. Di lespin nggak ada. Nggak ada, hilang begitu. Dahsyat. Hilang begitu aja. Nah, saya berhenti sadar tengah-tengah makam. Mobil saya. Bang Bagong nggak berasa tuh masuk Nggak makam? berasa. Karena penglihatan Bang Bagong rata ya? Posisi ban depan aja udah di tebing. Mobil udah begini. Maksudnya ke jurang? Iya, tinggal begini aja udah tinggal jatuh. Karena ini ban belakang nyangkut di batu nisan. Itu. Saya turun dari mobil aja nggak lewat pintu kan nggak bisa. Pintu saya jatuh. Lompat ke belakang, turun dari mobil saya tinggal begitu aja. Tuh. Itu di pemakaman mana, Bang Bagong? Di Bedahan, pemakaman Bedahan. Pemakaman Bedahan? Sawangan. Sawangan. Nah, tuh loncat, Bang Bagong jadi pertolongan? Ya, saya minta pertolongan, ada motor lewat, saya palangin, sampai sempat ribut lah, itu takut saya begal kan, yang motor lewat. Saya bilang saya minta tolong, saya kasih unjuk mobil saya ada di tengah makam, Pak. Yang bawa motor pun kaget, gitu. Ternyata beliau itu tukang ojek. Dia pun kaget, kok bisa di situ, Bang, katanya. Ya enggak. Oh, dia menyaksikan, melihat. Iya, menyaksikan. Sampai dia nganterin ke rumah saya ke Depok. Karena saya kan udah paniknya, uang saya tinggal semua di mobil, surat-surat semua. Mobil pun masih keadaan hidup, itu saya tinggal. Lampu-lampu semua masih bernyala. Iya. Itu. Terus ngambilnya paginya? Paginya saya ngambil. Masih ada mobilnya? Masih ada, mobil masih hidup, lampu masih hidup, berikut sama yang punya mobil lah saya, istilahnya saya ini gitu. Nah, terus kondisi mobil aman? Maksudnya nggak ada yang rusak, nggak ada yang... Iya, berantakan. Kondisi mobil semua ternyata malam itu jalanan yang lurus saya lewatin itu, saya nabrak pohon-pohon semua, saya tabrak-tabrakin. Gitu. Oh, penglihatan Bang Bagong lurus. Lurus, jalanan enak, nggak taunya itu semak-semak. Rusak mobil. Rusak mobil kiri kanan semua dan kaca paling belakang sebelah kanan itu pecah. Kaca pecah itu aja nggak sadar. Pecah jadi mana gitu. Nggak sadar itu saya. Tapi untungnya Bang Bagong selamat ya. Alhamdulillah, untungnya masih selamat saya. Nah, selain itu ada nggak pengalaman, ya kan tadi Bang Bagong cerita dari jam 5 sore sampai dengan jam 5 subuh ya, pasti banyak lah menemukan cerita-cerita yang menyeramkan, janggal lah. Enggak, memang kondisi pernah saya juga dengar cerita dulu ada salah satu supir angkot juga temen sampai di gang pindahan katanya, kalau nggak salah saya dengar cerita itu. Sampai dia bilang, nih orang kok nggak ada sepotong-sepotong acan gitu. Maksudnya kan dalam bahasa kita kok nggak ada orang sama sekali gitu. Cuman bahasa dia sepotong-sepotong acan gitu. Cuman penglihatan dia nggak taunya cuma dikasih lihat dari pinggang ke bawah doang, atasnya nggak ada. Nah itu langsung ngegas mobilnya, takut. Nah itu salah satu orang yang kalau bahasa kita supir ngalong ya Pak ya? Ngalong ya, ngalong itu artinya keluar malam sampai pagi. Nah selain itu apa Bang Bagong nemuin hal yang serem nih? Pernah juga, itu yang kedua kalinya saya habis kejadian yang itu selesai mobil keluar dari bengkel, nah itu baru saya ngajak temen narik, itu nggak berani sendiri lagi.
saya ngajak teman. Kebetulan pas memang udah gimana, nemu lagi kejadian saya nggak jauh dari tempat itu makhluk gaib itu yang pada naik 3 itu kan. Di daerah situ juga Sawangan, namanya apa? Jalan Palbun, orang bilang itu Palbun. Palbun? Iya, disebutnya kan Pala Buntung itu kan. Kenapa jadi dikatakan Palbun tuh Bang? Ya, orang Palbun. Jadi kalau setiap ada kecelakaan, apalagi terutama bagi pengendara motor, kalau lewat situ hati-hati. Di situ lokasi Palbun, kalau kita udah mengalami kecelakaan udah nggak ada ampun pasti, yang dimakan kepala. Oh, yang ditumbalkan kepala? Kepala pasti. Itu pala hancur atau putus biasanya? Iya, pala buntung putus. Sering kejadian seperti itu? Iya, sering kejadian situ Palbun. Namanya di Gang Palbun. Iya. Nah, terus gimana? Nah, saya narik malam itu, malam Sabtu waktu itu mah, malam Sabtu. Karena saya pas kejadian malam Jumat udah nggak berani saya narik malam Jumat pas habis kejadian gitu kan. Saya narik malam Sabtu ngajak temen itu. Sama posisi saya ke arah Depok, cuman pas di Gang Palbun itu jadi ada kios. Kios berapa kios? Nah, di depan itu sekitar jam 2:30-an itu. 2:30 malam kalau ini malam Sabtu ada kios. Melihatlah salah satu bola tendang tapi baru. Oh, bola tendang baru. Kulit lah, pokoknya cakep. Ngeliatnya di mana? Di depan kios itu, depan persis Jalan Palbun. Kan ada kios, depan kios itu ada bola. Kebenaran teman saya ini yang ikut narik emang hobi bola gitu kan. Suka olahraga bola. Ya, emang pemain bola juga dia. Dia nemenin Bang Bagol dari sore? Iya, dari sore dia emang saya minta nemenin dia ngenetin lah setelah kasara gitu kan. Saya bilang, saya berhenti, bola tuh ambil tuh lumayan. Saya bilang, berhenti, diambil lah bola. Taruh mana Bang? Udah taruh aja kolong dashboard. Saya gitu. Taruh kolong dashboard. Begitu pas sampai mau tanyakan Yapan, sekolah Yapan. Nah itu saya mau ngitung uang hasil dari penumpang yang dari Depok, mau nyalain lampu tengah ngitung uang. Itu bola berubah jadi orang lagi melet, pala orang lagi melet. Di kolong dashboard. Iya, bola yang tadi itu berubah jadi pala orang lagi melet. Itu. Nah, saya berhenti. Itu pun nabrak tembok depan sekolahan, saya berhenti mendadak. Saya buang kiri, teman saya udah nggak buka pintu lagi. Lompat, langsung nyungsep di got. Nah, saya kabur lari ke atas pangkalan ojek. Minta tolong sama pangkalan ojek. Di situ datanglah beberapa tukang ojek, nemenin saya ke lokasi, ke mobil. Teman masih nyungsep, udah nggak sadar. Masih jadi pala orang lagi melet masih. Ada tukang ojek pun nyaksiin. Ojek ngeliat nyaksiin juga? Masih nyaksiin. Masih dalam bentuk pala itu? Masih bentuk pala. Terus? Diambil, mungkin salah satu dari tukang ojek itu orang bisa juga diambil. Entah dia baca-baca apalah, saya lihat. Nah, samping sekolah Yapan itu kan masih agak hutan, sekarang udah jadi perumahan. Ditendang lah tuh bola, itu pala orang ke arah yang perumahan sekarang ada itu, jadi samping sekolah Yapan gitu. Terus hilang? Ya hilang udah begitu aja. Gitu cerita waktu ya pengalaman narik angkot gitu. Narik angkot. Iya. Terus teman Mas Bagol masih pingsan? Masih pingsan dia mah, udah luka-luka, namanya nggak buka pintu lagi, turun langsung nyungsep, lompat. Dalam kondisi lagi ngebut ya? Iya, soalnya posisi pala itu ada di kaki dia nempel gitu di kolong dashboard. Saking paniknya dia lompat. Astagfirullahaladzim. Gitu. Pengalaman ya. narik angkot dari jam 5 sore sampai jam 5 subuh. Iya. Pasti ada nemu kejanggalan ya. Saya juga dulu pernah banyak sih kejadian dulu waktu masih zaman-zamannya sekolah, zaman-zamannya bujang ya. Sering banget nemuin hal-hal yang udah pasti lah, yang aneh-aneh lah. Yang nemu lewat pohon bambu di bawah tuh. Oh iya. Nah, di dekat dulu ada sekolahan kan, di bawah Cakrabuananya di atas Primas dulu pohon bambu mulu kan. Iya betul. Nah, itu pas naik dari bawah ke atas itu sekitar jam 12 malam. Abah jalan sendiri ke situ mau pulang ke rumah Abah. Kebetulan rumah Abah di daerah Jemblongan ya. Iya. Di atas terus di lewatin pohon bambu itu bunyi kincing-kincing kuda. Kan kuda suka ada yang kincing-kincing di leher tuh. Kayak sapi gitu, kering. Abang bilang apa gitu kan? Baru ingat, oh ya di sini kan ada kandang kuda dulunya, tapi sekarang tidak ada kuda di situ. Betul. Yang di sebelah kanan tuh yang dekat ruko. Oh ternyata ada begitu Abang lihat ada sosok memang makhluknya
seperti kerbau, Bang. Bukan kuda ternyata, seperti kerbau. Badannya besar di situ. Penunggu situ. Terus sama satu lagi yang Abah lihat tuh sosoknya merah di situ. Tapi bukan Banaspati, tapi badannya merah, bugul. Nah, di situ pernah saya lihat. Saya bilang, ya saya jangan ganggu. Saya bilang saya cuma lewat aja, numpang lewat rumah saya di atas kok. Saya bilang. Jalan, sering banget sih saya nemuin hal-hal yang kayak gitu. Nah, Bang Bagol dulu pertama kali ngikut Abah pernah cerita ketika saya habis dari Garut, nganterin saya ke Garut ya. Oh iya. Nah, terus ngobrol-ngobrol di depan karena sudah lelah, Abah masuk ke dalam, Bang Bagol di luar. Katanya menyaksikan ada bola api ya. Ada bola api. Nah, gimana Bang Bagol itu ya? Ya, pertama kali saya nganterin Abah kan. Jadi nyupirin Abah, kita istirahat di villa daerah Garut, villa pedesaan. Ngobrol berdua Abah sampai jam 1:30 kalau nggak salah, setengah dua malam Abah masuk, saya masih di depan. Nah di depan villa itu tiba-tiba kayak ada lampu koslet, modelnya kayak listrik koslet, tapi terangnya memang terang banget. Dar, saya bilang apaan? Koslet apa gitu kan? Abah lah. Ya, beberapa menit ada lagi, dar di situ lagi posisinya gitu. Sampai 3 kali, ketiga kalinya di situ lagi, tapi nggak berasap, nggak kalau memang kebakar. Listrik koslet mungkin udah kebakaran villa itu. Iya, soalnya kayak dari atas gitu kan. Nah jatuhnya pas di depan villa, pas persis di ujung villa genteng itu. Das. Nah dari situ ketiga kali udah akhirnya saya maksain tidur gitu kan, saking takutnya di depan gitu. Abah kan udah masuk di dalam. Iya, gitu. Bola api ya. Bola api. Itu sekitar jam berapa Bang? Jam 1 ya, jam 2-an kurang lah, jam 2 kurang ya, jam 2 kurang. Nah, itu pun sebelum saya nyaksiin itu bola api itu, saya mau ngopi dulu kan keluar. Ngelewatin suatu empang lah, kolam itu memang bau amisnya pun dahsyat di situ. Amisnya bukan amis ikan atau amis apa gitu kan, beda gitu, amis banget itu di situ juga. Nggak lama saya ngopi udah langsung balik lagi ke villa. Nah ngobrol sama Abah kan, situlah nyaksin itu pertama kali itu saya nyaksin kayak bentuk Banaspati itu. Ya siap itu, paginya saya cek nggak ada yang koslet, tapi kabel nggak ada yang kebakar, nggak ada. Wah berarti bener Banaspati itu, bener Banaspati itu mah. Bener-bener nyaksin ya. Iya gitu. Dulu juga pengalaman Abah dulu sama si Aki dulu nganterin Abah ke daerah menangani pengobatan pasien di daerah Gunung Lawu. Selesai Abah nangani pasien, memang ada apa namanya disantet lah itu keluarga ya. Sepulangnya Abah nangani pasien, di tengah jalan tuh Abah diserang terus. Sampai si Aki tahu dia kayaknya nggak nyaman gitu kan dengan kondisi dalam perjalanan tersebut. Akhirnya dia berhenti ke salah satu rest area karena dari daerah Gunung Lawu Abah mau lanjut ke daerah Batang, ke kota Batang. Berhenti di rest area itu seperti Banaspati masuk dalam mobil. Abi masuk dalam mobil, disaksikan Yazid di belakang. Kalau nggak salah waktu itu sama Bagol juga, kalau nggak salah ya, apa Rehan waktu itu. Disaksikan bola api masuk dalam mobil, Aki Medi sudah turun, di belakang ada Yazid. Bola api nyerang, masuk dalam mobil Bagol. Serefeknya saya ambil tas, terus kena, kebakar semua itu. Di dalam mobil itu asap udah luar biasa. Abah buka pintu keluar, astagfirullahaladzim. Jadi ternyata selesai Abah nangani itu banyak serangan gitu. Nah jadi ada beberapa nanti kita bahas mengenai Banaspati ya. Ada kan ada beberapa Banaspati Bang. Iya, jadi tidak orang taunya Banaspati aja, tapi ternyata ada beberapa jenis Banaspati. Ada yang di air juga ada, jangan salah. Banaspati air, Banyu, Banaspati Banyu namanya. Nanti dalam kesempatan yang lain Abah akan bahas mengenai Banaspati, dan Abah dapat kiriman juga video melalui CCTV dari pasien Abah yang ada di Malaysia, dan dia disantet dengan kiriman santet Banaspati, dan Abah dalam proses penanganan Abah. Ya, jadi
Jadi ada pasien Abah nih, Abah yang masih lagi tangani nih. Gitu. Jadi nanti ada videonya seperti apa Banaspati nanti dalam konten tayangan Abah berikutnya gitu. Nih Bang Bagol, makasih banyak. Sama-sama. Iya, ini Bang Bagol ngikutin Abah nih banyak cerita ya. Kalau Abah nangin orang gimana Bang Bagol? Ya, pokoknya kalau nyali kita nggak kuat, ya bisa jebol, bisa pingsan di tempat kita juga. Pengalaman kali di Bang Bagol ya? Pengalaman. Banyak kejadiannya ya? Banyak kejadiannya, banyak. Ekstrim banyak. Ekstrim. Awalnya takut? Ya awal-awal ya takut lah gitu kan, tapi setelah kita udah beberapa kali ngikut Abah kan, ada tenang ya? Agak tenang lah gitu kan. Nah, Bang Bagol kan pernah ikut Abah yang penelusuran di hotel Terbengkalai. Oh iya. Nah, gimana tuh? Itu di. Ngeliat nggak kejadian yang ini? Ciamis itu Bandung kalau nggak salah ya. Iya, gimana? Ngeliat nggak kejadian di luar Abah lagi berinteraksi dengan makhluk astral? Oh iya. Waktu masuk di basement aja kita yang lantai bawah itu saya berdua kan sama Saki itu. Ya itu semacam kayak sosok Kandaruo, gede. Iya. Lihat ya. Jadi kayak bola, kayak mata kayak manusia mata. Dua nyala merah gitu kan. Saya bilang Saki itu merah apaan gitu kan. Udah biarin jalan aja kita katanya. Udah jalan. Di situ pun saya pas mau naik tangga di lantai di hotel itu ya udah lanjut merinding semua, saya udah pada bangun gitu kan. Nah di lantai 3 Abah pada di atas kan sama Tutin, nah saya di bawah nyalain rokok ceritanya nih. Nyalain rokok, jadi di bawah saya ini persis di anak tangga, beberapa anak tangga kayak ada yang ngedehem, itu suara begitu. Oh dia ngedehem. Jadi nggak jadi saya nyalain rokok. Saya naik kan, akhirnya naik berapa tangga nyusul ke atas gitu kan. Nah tadi situ 3 anak tangga lah, di sini saya Aki, di sini saya bawah. 3 anak tangga saya punya rokok kayak ada yang dehem di bawah nih, gitu. Maksudnya begini, emang gelap sih. Dan nggak ada orang. Nggak ada orangnya tuh juga kan di bawah. Wah merinding juga, nggak jadi saya nyalain rokok. Akhirnya saya gabung ke atas gitu. Itu pengalaman. Dan di atasnya pun di lantai 5 apa tuh? Iya. Yang pas dibilang sama anaknya Abah itu nggak taunya saya nginjek pala orang kan, saya mana tahu apa nginjek pala ya. Teriak katanya Om, gua lawas itu ada pala orang katanya, malah orang ya. Akhirnya udah saya samperin Abah, deket Abah kan. Memang dahsyat itu, hotel penelusuran di hotel itu dahsyat, serem, dahsyat. Itu memang nyata lah gitu. Saya juga istilahnya baru gitu ngikut-ngikut penelusuran di tempat-tempat kayak begitu, baru saya juga baru nyaksiin. Ini artinya nyaksiin nyata langsung lah dengan mata kepala sendiri gitu. Oke. Baik teman-teman, itu obrolan santai Abah sama Bang Bagol, karena Bang Bagol ngikut Abah ya, baru-baru ini ngikut Abah dan nganterin Abah, dan ada cerita-cerita yang memang pengalaman Bang Bagol nih pengalaman yang nggak bisa terlupakan dengan hal-hal yang goib ya. Jadi betul. Sebenarnya banyak ya yang pengen kita obrolkan. Insyaallah dalam konten berikutnya mudah-mudahan ada cerita-cerita yang lebih menyeramkan lagi. Jadi teman-teman mungkin punya cerita pengalaman yang nggak menyenangkan, terutama ketemu makhluk astral ya. Hal yang goib itu pasti ada. Jangankan di rumah kita itu sudah pasti ada, apalagi di luar, di tempat ibadah juga ada. Pernah satu ketika bulan puasa Bang Bagol, waktu Abah masih bujang. Itu jam 2 pagi rencananya Abah mau bangunin orang-orang sahur. Mau bangunin orang sahur di musola tuh di dekat rumah. Kebetulan rumah Abah di rumah orang tua Abah nempel dengan bersebelahan dengan musola. Jam 2 pagi Abah rencananya mau bangunkan orang sahur. Teman-teman juga yang lain lagi di luar di pos. Begitu Abah masuk ke musola, ada suara orang ngorok. Suara orang ngorok. Gitu. Oh, ada suara ngorok, saya bilang. Saya pikir temen lah di belakang mimbar.
saya lihat nggak ada orang sama sekali. Oh ternyata ada makhluk astral yang secara ini jin mungkin ya yang ada di situ. Akhirnya Abah bangunkan orang sahur. Dan anehnya lagi ketika Abah bangunin orang sahur gitu. Iya. Dulu itu di depan tempat rumah orang tua Abah kan dulu kebun. Belum ada bangunan material seperti sekarang. Iya. Kebun. Itu suara kuntilanak terdengar. Dengar lari. Padahal bulan puasa. Nyata jelas sekali Bang Bagol. Bahkan nanti Abah ceritakan juga ada beberapa jin putri ya yang pernah senang sama Abah. Gitu. Dia pakai apa namanya? Pakai selendang, pakai baju hijau gitu, kayak kebaya hijau gitu. Dulu kan Abah pernah sebelum itu pernah bekerja di salah satu sekolahan swasta di Depok. Dan Abah salah satu keamanan dulu di situ, satpam dulu Abah, jaga lingkungan di situ. Terus kalau jaga nih malam, kalau ke belakang pernah ceritanya ada teman Abah lagi buang hajat, potong hajat, ya lagi BAB. Selesai BAB, Abah selesai dari kontrol belakang, Abah tanya ngapain, man gitu kan? Ani mau BAB dulu gitu ya, mau berak katanya. Udah masuk ke WC, nyari keran, di sebelah ada suara perempuan. Sebelah WC-nya kata dia ada orang perempuan lagi nyanyi. Dia pertama nggak sadar, lagi mau potong hajat aja gitu, lagi berak gitu kan. Terus dia matiin kerannya, dia dengar suara perempuan lagi nyanyi. Itu dia bilang buru-buru lari dari belakang ke depan. Lari dari belakang ke depan. Kejar-kejar saya. Panik ya tuh takutannya. Parah gitu ya. Punya perempuan katanya, suara perempuan di kamar mandi sebelah. Saking panik gitu. Sering tuh. Terus besok malam Abah kontrol lagi ke belakang itu di salah satu tengah lorong sekolah ada lorong ya. Tengah-tengah sekolah kan karena tingkatnya lantainya lantai 4 atau lantai 5 kalau nggak salah. Itu di atas lagi santai Abah dulu duduk jam 2 sambil habis kontrol di tengah-tengah. Itu meja belajar itu digedor-gedor. Apa ngacak-ngacak gitu, ngurang-ngurang. Dia bilang, "Weh, berisik. Berisik." Saya bilang, "Saya nggak ganggu, berisik gitu." Pernah itu sering sekali gitu. Kalau udah itu udah diem. Karena kaca tuh digedor-gedor. Itu sore kejadian jam 5. Nah, itu cerita pengalaman Abah dulu pernah jaga sekolahan. Ya. Terus juga banyak lah cerita-cerita yang menurut Abah di luar nalar itu, sampai tadi bilang ada ratu jin yang senang sama Abah. Pulang Abah dari kerja, terus Abah mau istirahat tidur, ada napas suara di samping Abah. Suara nembusan ini, dari hidung. Astagfirullahaladzim, wah tidur di samping Abah katanya. Akhirnya saya bilang kita beda alam, beda ini, boleh suka atau boleh senang, tapi tidak boleh untuk memiliki, dan masing-masing alamnya aja gitu. Akhirnya sudah selesai. Nah, saya sampai kasih tahu namanya, sampai dia bilang kalau kamu ini sama saya, tuh ada emas, ada harta, semua silakan buat kamu katanya. Pernah kejadian. Saya bilang saya nggak mau, saya bilang karena dia cinta sama saya, seneng gitu. Saya putusin. Saya tidak mau ada berhubungan dengan hal-hal yang begitu, apalagi kan nanti pasti arahnya kan ke kemusyrikan karena beda alam kita kan, gitu. Jadi tetap saya menghargai dengan makhluk tersebut untuk tidak membenci dan sebagainya, tapi setidaknya ada batasan. Gitu. Tuh putri Bang Bagol. Kalau datang ke Abah tuh jadi kayak selendang gitu, gitu. Pengalaman dulu, gitu. Bahkan kalau dibilang kalau mau dipanggil sebut namanya, dia datang, gitu. Cuma Abah nggak mau, takut. Ya itulah salah satu pengalaman Abah. Sebenarnya banyak. Insya Allah mudah-mudahan dalam konten berikutnya bisa kita sambung cerita. Mungkin juga teman-teman punya pengalaman cerita yang menyeramkan dan sebagainya, bisa gabung sama Abah kita podcast di sini. Kita cerita hal yang menarik seputaran cerita horor, ya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan tayangan Abah. Next, Abah janji sama teman-teman bahwa Abah akan cerita dan membahas mengenai Banaspati, insya Allah mungkin dalam konten berikutnya.
Makasih sudah menyaksikan Tanah Abang. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Juga bantu share ya. Mudah-mudahan kebaikan teman-teman dibalas Tuhan, dibalas dengan Allah ya, dibalas kebaikannya dengan ya dibuahkan rezeki dan sebagainya. Oke. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.